Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maideva Novansyah dengan NIM 2305110. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang judul tugas proposal saya untuk tugas akhir mata kuliah Metopen dengan judul Perbandingan Heuristik Sizing dengan PSO Optimasi Sizing dalam optimasi Sizing Hash untuk integrasi energi surya pada jaringan distribusi. Nah, variabel penelitian saya adalah dua, yaitu variabel bebas dan variabel treatment. Untuk variabel bebas saya yaitu required battery capacity atau dalam satuan kWh. Variabel kedua yaitu ada dua kategori, heuristic sizing dan PSO optimasi sizing. Nah, untuk simulasi UGT, konteks yang saya angkat adalah saya membandingkan required rate baterai capacity kWh antara dua metode sizing, itu heuristic sizing dan PSO optimasi sizing. Nah, hipotesisnya saya ambil adalah jika H0 sama dengan min heuristik sama dengan min PSO, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara kapasitas baterai dan dari kedua metode tersebut. Yang kedua adalah H1, min heuristik tidak sama dengan PSO, yang artinya ada perbedaan rata-rata kapasitas baterai antara kedua metode tersebut. Nah, sebelum lanjut, saya akan memberikan tampilan Excel yang mengenai data untuk PSO dan heuristik. Nah, ini adalah contoh dari data dummy-nya saya buat dengan total data yaitu 100 data heuristik sizing dan 100 data PSO optimasi sizing. Jadi totalnya itu ada 200 data untuk dua kategori itu ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah teman-teman. Ada tabel skenario, terus kelompoknya, terus dengan nilainya. Nah, saya ini membuat 200 nilai. Oke. Saya akan kembali lagi ke dalam PPT-nya. Nah, ini adalah hasil uji dari impedance sampel t-test. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan hasil ini, saya akan memberikan langkah-langkah atau cara untuk membuat hasil ini di SPSS. Saya akan masuk ke dalam SPSS untuk memberikan penjelasan. Nah, ini adalah tampilan awal dari SPSS untuk mengerjakan simulasi agar menghasilkan hasil seperti yang gambar sebelumnya. Nah, dari awalnya itu kita tidak boleh dari data view. Kita harus mengubah dulu di variabel view. Kita setelah masuk ke variabel view, kita masukkan nama metode di pertama dan capacity di kedua. Nah, untuk type metodenya kita ganti ke string. Setelah itu, untuk capacity-nya kita ganti ke tipe numerik. Nah, setelah tipenya udah kita ubah atau kita sesuaikan, kita harus masuk ke value untuk mengubah metodenya. Jadi, awalnya tuh gini aja teman-teman. Level 1, value 1 untuk heuristic sizing, value 2 untuk PSO optimasi sizing. Setelah ditulis seperti ini, kita klik OK. Setelah OK, kita kan udah mengubah ya, udah mengubah type, terus value. Nah, jangan lupa ubah measure-nya. Untuk metode, untuk metode, kita ubah measure-nya menjadi nominal. Dan untuk capacity, kita ubah measure-nya menjadi scale agar bisa mengupload datanya. Oke, setelah semua yang harus diubah ada di variabel sudah selesai, kita bisa masuk ke data view. Nah, kita masuk ke data view teman-teman ya. Nah, di data view kan sudah ada tadi kan method sama capacity. Yang di bagian method ditulis saja ya. Jadi satu kita tulis angka 1 sampai 100. Itu buat heuristik sizing. Angka 2 sampai 100 itu untuk PSO optimasi sizing. Setelah 1 sampai 100, 2 sampai 100, setelah ditulis kita masukkan datanya yang ada di Excel.
Kita masukin 100 sampai 200. Nah, setelah datanya sudah dimasukkan dan komplit, nah kita baru bisa melakukan analisis simulasi T-nya dengan cara seperti ini ya teman-teman ya. Pertama, kita klik Analyze. Setelah kita klik Analyze, kita klik Compare Mean. Setelah klik Compare Mean, kita masuk ke Independent Sample Test. Nah, teman-teman jangan sampai salah masukin ya teman-teman ya. Jangan masuk ke one sample t-test atau one way ANOVA karena itu beda. Jadi kalian masuk yang ketiga ini ya, independent sample t-test. Nah, kita klik. Hmm. Nah, sebenarnya teman-teman tampilan awalnya tuh enggak seperti ini ya teman-teman ya. Awalnya tuh seperti ini. Capacity ada di sebelah kiri dan method ada di sebelah kiri. Tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita harus memindahkan ini terlebih dahulu. Metode kita pindahkan ke grouping variable. Terus capacity kita pindahkan ke test variable. Setelah itu kita masukkan dulu nilai metodenya dengan cara tekan define group. Nah, kita tulis saja teman-teman ya. Grup 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Kita continue, kita oke. Nah, teman-teman, datanya akan keluar seperti ini setelah kalian running tadi di analyze. Jadi, keluar dua tabel, yaitu group statis dan independent sample statis. Nah, untuk penjelasan dua tabel ini akan saya jelaskan pada PPT-nya. Jadi, kita harus pindah lagi ke PPT. Ini adalah penjelasan dari dua tabel yang tadi ada di SPSS. Nah, hasil pengujian menunjukkan nilai F adalah 0,931 dengan tingkat signifikan yaitu 0,336. Temuan ini menunjukkan bahwa varians dari kedua kelompok bersifat homogen karena nilai P lebih dari 0,05. Jadi, interpretasi hasil uji P dilakukan menggunakan baris pertama, yaitu Equal Variance Estimate pada output analisis. Hasil uji t-test for equality of means pada baris pertama, yaitu Equal Variance Estimate, itu ada di tabel sebelumnya. Kalau kalian mau tahu, ini saya tunjukkan. Nah, nilai F-nya ini ya teman-teman. Nilai F, nilai sig-nya, terus yang ini tuh baris pertama itu adalah Equal Variance Estimate. Yang ini ya teman-teman ya. Next. Nah, ini adalah penjelasannya. Itu adalah nilai T adalah 8,347, derajat kebebasan 1,198, nilai signifikan 0,000, selisih rata-rata atau mean difference yaitu 35,696 kWh, standar error selisih yaitu 4,277 kWh, interval kepercayaan 95%, untuk selisih rata-rata yaitu 27,263 hingga 44,130. Karena nilai signifikan P kurang dari 0,05, maka hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Yang artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan secara statistik antara kedua metode ini. Nah, ini adalah hasil statistiknya. Sebenarnya tabel yang ada di sini sama dengan tabel yang ada di SPSS. Cuma saya tulis ulang agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, nilai rata-rata min kapasitas baterai yang dihitung menggunakan metode heuristik Ising adalah 476,437 kWh dengan standar deviasi sebesar 31,786 kWh. Nah, metode PSO optimasi Ising menunjukkan rata-rata kapasitas baterai sebesar 440,67 kWh dengan standar deviasi 28,610 kWh. Perbedaan pada nilai rata-rata tersebut mengidentifikasikan bahwa metode PSO menghasilkan kapasitas baterai yang lebih rendah dibandingkan dengan metode satunya, yaitu
metode heuristik sizing. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma PSO memiliki kemampuan optimasi yang lebih efektif dan efisien dalam menentukan ukuran baterai yang ideal untuk sistem yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya adalah interpretasi dan implikasi. Perbedaan rata-rata sebesar 35,696 kWh menunjukkan bahwa metode heuristik sizing menghasilkan kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan dengan metode PSO optimasi sizing. Dengan menggunakan formulasi interval kepercayaan dengan rumus CI sama dengan delta kurang lebih take rate kali SE. Selanjutnya kita hitung margin of error-nya dengan rumus ME sama dengan take rate kali SE sama dengan 1,97 dikali 4,277. Nah, kalian kalau bertanya-tanya, di bawahnya itu kok ada sih kali 4 sama kali 0,277. Nah, 4 sama 0,277 ini terdapat dari ini, nilai SE yaitu 4,277. Ini dibagi dua ya teman-teman. Jadi 4 sama 0,277 menghasilkan nilai 7,88 dan 0,54569. Nah, setelah itu, setelah ketemu keduanya, kita jumlahkan keduanya ya teman-teman. Menghasilkan nilai 8,4257. Nah, ini kan nilainya nanggung ya teman-teman ya. Jadi kita naikkan atau kita bulatkan menjadi 8,426 dalam satuan kWh. Nah, setelah itu kita mengukur batas bawah dan batas atas CI. Kalau kalian bertanya-tanya, CI itu apa sih CI? CI itu ada di bagian tabel SPSS-nya tadi. Nah, CI itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini di 95% confidence interval. Nah, CI itu ini ya teman-teman ya. Nah, kita bakal mengukur batas bawahnya yaitu dengan nilai awalnya itu 35,696 kita kurangin dengan hasil dari margin of error yaitu 8,426 menghasilkan 27,26. Setelah itu kita mengukur juga batas atasnya dengan cara yang sama yaitu 35,696 tapi kita sekarang ditambah ya teman-teman. Kalau tadi kan batas bawah dikurang. Nah, kalau yang batas atas itu ditambah dengan 8,426 menghasilkan 44,13. Nah, setelah ketemu batas atas dan batas bawah, kita bisa melihat apakah ada perbedaan antara rumus dan hasil dari SPSS. Untuk rumus, kita kan mendapatkan nilai 27,26 dan batas atasnya itu 44,13. Nah, kita bisa lihat apakah perhitungan saya sudah benar atau masih salah dengan SPSS. Nah, kita bandingkan. Oh, ternyata perhitungan saya dan hasil dari SPSS itu sudah sama dan sudah benar. Karena di SPSS itu juga menunjukkan batas bawahnya itu adalah 27,263 dan batas atasnya itu 44,130. Jadi sama. Selisih ini berada dalam rentang kepercayaan 27,26 sampai 44,13 kWh. Sehingga perbedaan tersebut bersifat signifikan secara statistik dan bukan cuma kebetulan semata. Hasil ini menegaskan bahwa metode PSO mampu melakukan penentuan kapasitas baterai secara lebih efisien dan optimal dibandingkan dengan metode satunya, yaitu metode heuristik. Penggunaan algoritma PSO dalam perencanaan HES dapat mengurangi kebutuhan baterai sehingga bisa menekan investasi sekaligus meningkatkan efisiensi penyimpanan energi pada jaringan distribusi berbasis energi surya. Nah, selanjutnya adalah analisis RMSE. Ini terdapat rumus RMSE secara matematis. RMSE dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini dengan keterangan RMSE adalah root mean square
error. Dengan N adalah jumlah sampel dalam data, YI adalah nilai aktual, dan Y tanda I sama dengan nilai prediksi. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis RMSE-nya, saya akan menampilkan Excel perhitungan RMSE yang sudah saya buat. Nah, ini adalah Excel dari RMSE simulasi hash saya yang sudah saya buat. Terdapat beberapa banyak kolom sih teman-teman. Ada E, Y, true, pred A, pred B, pred C, RA, SEA, RB, SEB, RC, dan SEC. Nah, ini kan kalau kalian ngitung kan pasti bakal capek kan ya, bakal susah. Jadi ada rumusnya yaitu kita gunakan rumus sama dengan SQRT, kurung buka average, kurung buka SE, kurung tutup. Nah, ini bisa untuk menentukan nilai RMSE heuristic sizing dengan cara nih. Nah, ini caranya untuk yang heuristic sizing sama dengan SQRT average kurung buka. Kita tarik ke bawah dari H2 yang ada di SE. H2 kita tarik tarik semua ke sampai H201. Nah, itu kita enter. Hmm, hasilnya akan menjadi 2. Selanjutnya, sama sih sama yang kayak di PSO. Kita tinggal tarik aja. Nih, kita tarik yang ada di bagian J. Kolom J pada bagian SEB. Kita tarik juga di J2 sampai J201. Itu kita enter. Akan keluar nilai 1,565. Nah, itu adalah cara untuk menentukan nilai RMSY dengan menggunakan rumus yang ada di Excel. Saya akan kembali lagi ke PowerPoint untuk menjelaskan hasilnya. Nah, dari data yang saya gunakan tadi, perhitungan RMSE dilakukan menggunakan data hasil simulasi kapasitas baterai, yaitu required battery capacity dalam satuan kWh. Nah, yang diperoleh dari dua skenario metode perhitungan itu, yaitu pred A yang tadi itu adalah heuristic sizing dan yang pred B adalah PSO optimasi sizing. Pred A itu adalah metode konvensional yang didasarkan pada aturan atau pendekatan sederhana, sedangkan yang pred B itu adalah metode optimasi yang memanfaatkan algoritma PSO. Nah, dari masing-masing ini seperti pred A dan pred B ini ya, kita lakukan masing-masing dibandingkan dengan nilai aktual, yaitu Y true yang diperoleh dari model integrasi PV hash pada jaringan distribusi. Nah, jadi kan ini tadi kan Excel-nya kan itu kan ya RB atau itu kan itu digabungin sama dibandingin sama Y true yang sebelah sebelah kiri tadi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil perhitungan RMSE-nya. Ini adalah tabelnya yang ada di Excel juga tadi ada ya teman-teman hasilnya ya. Heuristic sizing itu hasilnya 2 kWh dan PSO itu adalah 1,56. Hasil perhitungan hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa metode PSO menghasilkan nilai RMSE paling kecil dibandingkan metode heuristik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan PSO mampu memberikan hasil perhitungan kapasitas baterai yang lebih mendekati kondisi aktual dibandingkan dengan metode satunya, yaitu metode heuristic sizing. Nah, semakin rendah nilai RMSE menandakan tingkat kesalahan model lebih kecil atau semakin kecil, sehingga akurasi dan stabilitas model semakin membaik. Nah, sedangkan metode heuristic sizing menghasilkan nilai RMSE yang paling besar, yaitu 2 kWh. Menandakan model ini kurang efektif untuk kondisi sistem yang kompleks dan dinamis. Rumus RMSE di Excel yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menggunakan rumus SQRT average SE. Nah, sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf selebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.